Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya lah, alhamdulillah, di sore hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 di pukul 4:15 ini kami baru memulai, yaitu satu program QLM yang alhamdulillah hari ini sudah yang ke-181 kita membersamai mitra di Radio GIC ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dan insya Allah ke depan juga membuat kita adalah orang-orang yang siap dengan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dan sebagaimana biasa, QLM satu program yang insya Allah memotivasi kita semua, termasuk diri saya dan juga mitra. Karena sungguh di awal kita ingin dengan program ini adalah kita akan menjadi orang-orang yang memiliki paling tidak motivasi dengan kajian-kajian yang disajikan oleh QLM. Dan di sore hari ini kita juga akan mengangkat satu tema yang cukup bagus, yaitu kalau kita lihat di layar, memiliki konsep yang benar. Tentu mitra, kita harus memiliki konsep yang benar. Konsep itu penting untuk kita, sebab konsep itu termasuk di antara apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Konsep itu atau konsep diri itu adalah penilaian diri. Bagaimana kita mengetahui diri kita secara baik, secara utuh. Kita memahami bahwa saya memiliki sebuah konsep yang benar untuk kedepannya. Dan nanti kita bahas bagaimana cara kita memiliki konsep yang benar dengan kata konsep. Seperti biasa kita akan mengkaji huruf per huruf kata konsep tersebut sehingga menjadikan kita sebuah motivasi, menjadikan kita orang-orang yang memiliki konsep yang benar. Konsep itu sebenarnya sudah sangat tidak asing bagi kita. Semua kita pasti memiliki sebuah konsep yang tentunya akan mendukung kehidupan kita. Tanpa konsep yang baik, barangkali saja kehidupan kita tidak akan bisa menjadi contoh bagi yang lain. Barangkali saja tidak seperti sekarang ini. Oleh karena itu, milikilah konsep yang benar. Dan kata konsep itulah nanti akan dijadikan satu pembelajaran bagi kita, sehingga kita tidak jauh-jauh kemana-mana, namun dengan kata konsep itu sendiri kita akan memahami dan memiliki konsep yang benar. Mitra, sebagaimana biasa kami berharap sekali dengan mitra untuk berinteraksi dengan kami, yaitu dengan Radio GIC. Di sini juga sudah diterangkan beberapa hal yang insya Allah mitra sudah paham betul bagaimana cara berinteraksinya dengan channel GIC TV-nya atau mungkin dengan radio GIC dan juga dengan Facebook GIC-nya. Yang nantinya insya Allah manfaat bagi, bukan hanya bagi kita yang ada di studio, namun insya Allah manfaat bagi khalayak ramai. Karena radio ini disiarkan cukup panjang, cukup luas pemancarannya, dan kalau kita menggunakan TV channel atau TV FP ini atau audio FP atau video FP cukup luas jangkauannya. Oleh karena itu harapan kami dalam satu program QLM ini ada interaksi, mungkin berupa pengalaman-pengalamannya di-share di sini atau mungkin pertanyaan-pertanyaannya, sehingga kita akan betul-betul belajar dari beberapa arah atau dari beberapa sumber. Karena sumber pembelajaran itu adalah sesuatu yang mestinya datangnya dari mana saja. Bahkan satu statement bagus oleh Ki Hajar Dewantara mengatakan, dimanapun kita berada, di situ adalah kelas di mana kita belajar. Dan kepada siapapun kita bertemu, ternyata mereka adalah guru kita. Kalau kita paham seperti ini, tentu kita akan menjadi orang-orang bijak, mempelajari satu ilmu yang tentunya mungkin bermanfaat bagi kita semua, baik hari ini maupun ke depannya. Mitra, sebagaimana kami sharekan tadi bahwa kami akan membahas tentang
bagaimana kita memiliki konsep diri yang benar dengan kata konsep. Nah, ini nanti kita akan, seperti biasa, kita akan kaji satu persatu. Yang pertama adalah huruf K-nya, itu keep the mind well. Huruf K-nya ini, atau pada konsep huruf awalnya adalah K. K-nya adalah keep the mind well. Artinya bagaimana, mitra? Kita mestinya terus dan terus menjadikan diri kita orang yang memiliki mindset yang bagus. Orang yang terus mengarahkan mindset kita, cara berpikir kita kepada hal-hal yang positif. Dengan meningkatkan kognitif kita. Dengan apa? Tentunya dengan pengetahuan, dengan pikiran, dengan pemahaman, kemudian dengan konsep-konsep yang mungkin saja kita ambil dari mana saja, yang nantinya akan menambah wawasan kepada kita. Atau paling tidak, ketika kita ingin menjadi orang yang keep the mind well, orang yang terus saja mengedepankan kebaikan, maka cara berpikir kita adalah cara berpikir luar biasa. Cara berpikir luar biasa itu artinya cara berpikir yang senantiasa mengedepankan kepositifannya. Tidak ada lagi hal-hal yang negatif. Sekalipun mungkin dalam keadaan yang kurang menguntungkan. Orang bilang, situasinya kurang menguntungkan di hari ini. Namun jangan salah bahwa dalam situasi yang kurang menguntungkan pun kita masih bisa mengambil hikmah dan bisa kita pelajari apa yang ada di dalamnya. Dan itu ketika kita menjadi orang yang terus mengedepankan hal baik atau keep the mindset well, kita tidak akan pernah memandang hal itu negatif sama sekali. Ini penting bagi kita untuk menjadikan kita orang-orang yang terus maju ke depan. Menjadikan kita orang-orang yang paham bahwa ternyata dalam situasi kondisi apapun kita masih bisa belajar darinya. Dan belajar untuk mensupport kehidupan kita. Belajar untuk menjadikan kita bagaimana nanti memiliki konsep diri yang benar. Orang yang memiliki konsep diri yang benar dengan mindset yang benar, tentu tidak ada lagi hal-hal yang pada akhirnya akan merugikan diri kita. Sebab yang ada adalah keberuntungan. Sekalipun tadi saya katakan situasi kondisi yang kurang menguntungkan. Tapi kalau kita kemudian konsepnya adalah konsep yang mindset yang baik, maka di dalamnya itu ada hal-hal baik yang mesti kita pelajari, yang mesti akan menjadikan kita atau mendukung kita dalam kehidupan yang lebih baik ke depannya. Bagaimanapun mitra, dalam kehidupan ini kita akan menghadapi hal-hal yang mungkin tidak selamanya baik. Ada mungkin hal-hal yang saat ini atau mungkin kita rasakan barangkali saja kurang menguntungkan atau kurang baik. Namun tadi saya katakan ketika kita berpikir bahwa sesuatu yang terjadi pada diri kita di dalamnya ada hikmah, maka kita sudah bisa memanage mindset kita dengan baik. Dan memanage mindset dengan baik itulah sebuah keperluan, sebuah kebutuhan yang mana akan membawa kita kepada orang-orang atau menjadi pribadi yang betul-betul melihat bahwa ke depan akan lebih baik dibandingkan saat ini. Karena berpikirnya adalah bukan masa lalu tapi masa depan. Toh kita sudah paham bahwa masa depan kita tidak akan sama dengan masa sekarang. Dengan memanage mindset yang baik, kita akan memiliki sesuatu yang insya Allah ke depannya itu bagus sekali. Betul kata hikmah mengatakan bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran kita. Nah, oleh karena itu, ketika kita paham itu, maka kita mencoba mulai bagaimana kita ini meliding atau mengorganisasikan cara berpikir kita sebaik-baiknya untuk kebaikan. Menguatkan memori kita untuk hal-hal baik. Oleh karena itu, perbanyaklah kita membaca, perbanyaklah kita menggambar hal-hal baik, mengimajinasikan yang baik. Itu cara kita agar kita memiliki mindset yang baik. Dan terus-menerus kita ini mencari serta berguru kepada orang-orang yang mungkin mumpuni. Sehingga kita akan menjadi orang yang terus terupgrade otak kita. Dan kalau seperti itu tentunya akan ada mindset yang baik. Maka yang pertama ini adalah bagaimana kita ini keep the mind well. Atau bagaimana kita itu terus mengedepankan mind kita dengan baik. Gitu. Jadi tidak ada lagi suudon, yang ada adalah husnudon terus gitu ya. Dan ini penting untuk kita.
Kita juga ketika kita memanage cara berpikir kita dengan baik, kita akan menerima apapun yang terjadi pada diri kita, menerima keadaan saat ini, dan menerima apapun yang akan kita terima gitu. Nah, jadi tidak ada hal yang pada akhirnya akan menjadikan kita tidak luar biasa. Dan saya senang sekali ketika ada orang mengatakan mantap jiwa. Mungkin jadinya seperti itu. Karena apa? Karena mindsetnya selalu dibawa ke arah-arah yang baik. Mindsetnya selalu berpikir ke arah yang baik. Mindsetnya disetkan menjadi mind yang memang good, yang memang pada akhirnya membawa kepada dampak positif. Jadi jadilah orang yang memang betul-betul keep the mindset well. Jadilah orang yang betul-betul selalu berpikir, memikirkan, dan juga terus sehari-harinya adalah orang yang bisa memanage mindset kita dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, mitra, pada kata konsep itu adalah ada O, huruf O kan. Setelah kita tadi huruf M, atau keep, huruf K ya, huruf K, keep the mindset well. Kemudian ada huruf O. Nah ini huruf O-nya adalah ini mitra, out of box. Nah ini mestinya kita paham betul dengan cara ini. Ini mestinya menjadi satu hal yang menjadikan kita berbeda dari yang lain. Mestinya seperti itu. Orang yang out of box itu selalu mengupgrade diri dengan sebaik-baiknya. Mungkin dengan apa? Membuat sesuatu yang lain di setiap harinya. Itu mungkin dengan cara itu. Mungkin dengan apa lagi? Senantiasa mencari hal-hal baru. Senantiasa mencoba hal-hal baru. Ini orang out of box. Jadi tidak monoton yang begitu-begitu saja. Dia atau kita atau orang yang menganut out of box ini senantiasa berpikir hal baru. Karena dia tentu akan berpikir lebih gitu, akan reaktif banget lah gitu. Dia akan mengubah mungkin rutinitas sehari-harinya. Jadi tidak menerima apa yang ada begitu saja, tetapi dia akan memperbaruinya. Jadi inovatif orangnya itu. Ini orang-orang yang out of box. Kita mestinya seperti itu. Jadi jangan kita ini menjadi orang yang stuck begitu saja. Namun kita mencoba mencari cara-cara lain untuk menjadikan kita lebih, untuk menjadikan kita orang yang berbeda dengan yang lain gitu. Berpikir yang biasanya biasa-biasa sekarang berpikir kritis. Ini orang out of box gitu. Kemudian yang biasanya kita hanya mungkin apapun sendiri saja, kita mulai membuka diri. Kita mulai berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pikiran positif, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif, orang-orang yang bisa mendukung kemajuan kita. Ini adalah orang out of box. Mari kita mencoba menjadi orang yang out of box. Jadi nggak hanya seperti ini gitu. Kalau kita kerja di kantor, betul pekerjaan kita ya seperti ini aja. Namun mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal lain, sehingga akan membedakan kita dengan yang lain. Inilah hebatnya menjadi orang yang out of box. Jadi memiliki konsep diri yang benar itu tentu kita harus explore. Nggak mungkin hanya seperti ini saja gitu. Kita harus betul-betul keluar dari apa yang hari ini kita miliki. Kita mencari sesuatu yang berbeda dibandingkan yang kita miliki saat ini. Mungkin caranya tadi, kumpul dengan orang yang kreatif, yang inovatif, ikut kursus. Bisa jadi kita ikut kursus atau bisa mengubah rutinitas harian kita. Yang harusnya seperti ini, lalu kita rubah menjadi begini, menjadi begitu, gitu ya. Ini orang-orang out of box. Senantiasa berpikir, orangnya sangat kreatif sekali. Dan orang-orang out of box inilah sebenarnya orang-orang yang pasti majunya. Dan ketika kita ingin maju, mestinya kita adalah menjadi orang yang out of box. Jangan menjadi orang yang hanya menerima apa yang mungkin hari ini kita miliki. Menerima begitu saja dan terus seterusnya. Mungkin kerja seperti itu saja. Pada saatnya kita akan sangat bosan. Pada saatnya kita akan mengatakan, loh kok aku begini-begini saja. Gitu. Ya karena kita tidak berpikir jauh ke depan. Padahal kita mampu. Kita ini memiliki potensi yang dahsyat sekali. Kita ini luar biasa sekali. Kalau kita sudah berpikir out of box, kita artinya akan bisa mengembangkan situasi kondisi yang ada saat ini. Lebih berkembang lagi. Lebih baik lagi. Satu contoh kecil saja. Orang yang berpikir out of box itu. Yang tadinya orang ini hanya berpikir bagaimana saya bisa mengajar ya seperti ini. Saya pintar matematika. Saya mengajar anak-anak ya ini.
Tapi ketika dia berpikir out of box, kemudian dia punya jangkauannya lebih luas lagi. Saya tidak hanya sampai di sini. Saya ingin memiliki kursus matematika yang hebat. Ya, sehingga dia mulai merintis yang seperti itu. Inilah orang-orang out of box. Jadi tidak menerima hanya seperti itu. Sayang betul ketika kita ini hanya berpikir kemudian hanya ini saja gitu. Hanya sesuatu yang mungkin saat ini saja, dan itu bertahun-tahun kita kerjakan sama. Lalu kapan kita akan bisa menikmati sesuatu yang baru? Nah, ini kan satu pertanyaan. Kapan kemudian kita akan menjadi orang yang hebat ketika kita tidak mau seperti itu? Jadilah orang yang out of box dalam berpikir, dalam hal apapun. Ya, ini memiliki konsep diri yang benar. Dengan kata konsep, O-nya adalah ternyata kita ini harus keluar dari zona nyaman kita. Dan kita harus berpikir memiliki lebih gitu. Ini konsep. Konsep itu bagus sekali, dan orang yang punya konsep itu tentu akan menapakinya dengan tenang sekali, dengan senang sekali, sekalipun mungkin dalam prosesnya itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita mampu berpikir ke sana dan kita bisa melewatinya, maka kita akan senang sekali. Nah, disinilah orang-orang yang memiliki konsep diri yang benar. Konsep itu adalah bagaimana cara kita menilai diri kita. Kita bisa mengetahui kemampuan kita. Kita bisa mengetahui kekurangan kita. Bagaimana integritas diri kita. Bagaimana kita bisa menjual diri kita keluar. Nah, inilah orang-orang yang memiliki konsep diri. Maka hikmah mengatakan, siapapun yang mengetahui dirinya dengan baik, maka akan mudah melidingnya, akan mudah memanagenya, akan mudah mengarahkannya. Nah, itulah kita kalau bisa dan mampu mengetahui tentang siapa diri kita, tentang bagaimana kekuatan kita, tentang bagaimana kelemahan kita, maka akan mudah sekali kita akan melidingnya, kita akan memanagenya, mengarahkannya sehingga kita akan menjadi seperti ini. Dan pasti kita akan bisa menentukan tujuan hidup kita. Nah, tadi adalah out of box. Bagaimana kita ini berpikir lebih dibanding apa yang hari ini mungkin kita hadapi. Bagaimana kita bisa mengembangkan lebih dibanding apa yang kita hari ini miliki. Bagaimana kita ini bisa membuat explore atau membuat sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa, tapi kita mampu. Nah, itulah orang-orang yang out of box. Ini pada kata konsep yang kedua. Milikilah konsep diri yang benar, konsep yang bagus. Jadi di antaranya adalah bagaimana tadi yang pertama adalah keep the mind well. Kita terus bagaimana menjadi orang yang senantiasa cara berpikirnya baik, senantiasa mengedepankan kebaikan kita dan berpikir yang lebih dibandingkan saat ini. Kemudian yang kedua adalah keluar dari zona nyaman, atau O-nya adalah out of box. Kita bagaimana berkreasi diri, kita bagaimana menciptakan sesuatu yang baru. Paling tidak satu goal kita ciptakan dalam hidup kita. Jadi sayang rasanya kalau kita ini mungkin sampai tua kita tidak pernah menciptakan satu goal saja yang menjadi luar biasa. Padahal kita mampu. Oleh karena itu kita mulai berpikir bagaimana kita menjadi orang yang out of box itu. Bagaimana kita menjadi orang yang paling tidak satu goal kita ciptakan dalam kehidupan kita. Janganlah menjadi orang yang terus saja begitu atau mengerjakan hal yang sama bertahun-tahun seperti itu. Lalu tidak bisa mengembangkan apapun. Nah, pada akhirnya nanti akan sangat rugi sekali. Dan hidup yang singkat ini tidak diisi dengan hal yang luar biasa. Padahal kita luar biasa sekali. Yang ketiga, mitra. Yang ketiga, dalam kata konsep adalah ada N. Named, atau well-known, atau bernama, berkelas gitu. Well-known, terkenal gitu. Nah, ini bisa, atau called. Called itu artinya disebut-sebut. Wah, Mr. A ini luar biasa. Nah, itu disebut-sebut. Jadi named. Memiliki nama bagus. Memiliki nama yang diperhitungkan oleh lingkungan. Nah, ini ternyata memiliki konsep diri yang baik adalah kita sudah bisa seperti itu. Nah, menjadi pribadi yang menyenangkan tentu. Oleh karena itu nanti kita akan dikenal, ya, atau well known tadi, atau kita akan bernama. Jadi kita mestinya bisa menjadi pribadi yang menyenangkan. Humoris. Nah, ternyata orang humoris juga diantaranya. Jadi kalau kita humoris terhadap siapapun, orang senang dengan kita, lama-lama kemana-mana juga jadi terkenal. Ya. Jadi punya nama di situ gitu. Atau orang bilang ya bangunlah sebuah nama untuk usaha kita. Ya.
Betul kalau brand name itu, kita memiliki sebuah nama, maka bisa jadi nama itu mendukung kehidupan kita yang luar biasa sekali. Katakanlah ketika kita punya nama dalam satu produk, kemudian kita akan franchise, menjual franchise kita kepada orang lain, itu jangan salah, harganya juga cukup tinggi. Dan kita yang mengatur segala-galanya. Itulah nama. Jadi bangunlah sebuah nama sehingga kita akan bisa dikenal. Orang yang memiliki konsep diri yang tinggi itu ternyata harus memiliki nama di sana. Itu. Jadi tadi caranya bagaimana? Ya menjadi pribadi yang menyenangkan, menjadi humoris, menjadi orang yang berbuat tulus terhadap apapun terhadap orang lain. Termasuk nanti memiliki nama. Jadi ternyata satu hal ini luar biasa. Kalau kita berbuat tulus kepada siapapun, itu akan dikenang oleh mereka. Dan ini termasuk membangun sebuah nama atau brand image, ya, atau image nama, atau kalau kita di sini dengan huruf N-nya adalah named atau nama, membangun nama. Berbuat tulus ternyata luar biasa. Oleh karena itu kita mencoba menjadi orang yang berbuat tulus kepada siapapun. Kemudian apa? Berbuat kebaikan. Termasuk diantaranya kalau kita berbuat kebaikan kepada yang lain, maka akan dikenang juga. Tadi berbuat tulus, dikenang. Berbuat kebaikan, dikenang. Kemudian murah hati juga dikenang. Dermawan juga dikenang. Nah, menjadi diri sendiri juga dikenang. Lah ini diantaranya untuk membuat satu brand name atau katakanlah di sini adalah name atau tadi bernama atau tadi well known atau famous, ya, terkenal. Maka tidak salah ketika kita ini mestinya saat ini adalah saat tepat di mana kita membangun sebuah nama untuk diri kita sendiri. Jadi ini berbeda dengan sombong, berbeda dengan takabur gitu, berbeda. Jadi membangun nama tapi dengan cara-cara yang positif tadi. Di antaranya adalah kita menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang disenangi, ya, humoris tadi, menjadi orang yang berbuat tulus gitu, menjadi orang yang terus menghantarkan kebaikan-kebaikan, menjadi orang yang paling tidak itu diri sendiri gitu, menjadi orang yang murah hati. Nah, itu tadi adalah cara menciptakan bahwa kita nantinya itu punya nama atau paling tidak bernama di lingkungan kita. Jadi orang-orang yang bernama itu pasti akan dikenalnya dan dikenang. Nah, karena apa? Sungguh bahwa ketika kita meninggal kan yang dikenang atau yang akan diingat oleh orang banyak apa? Hanya perbuatan baik kita. Maka dari itu kita harus membuat sebuah nama baik kita dengan bermurah hati, dengan mengedepankan kebaikan, dengan menjadi diri kita sendiri, dengan apalagi berbuat tulus kepada yang lain. Nah, ini adalah membangun nama. Sayang sekali kalau hari ini kita belum memiliki nama sehingga kita tidak dikenal oleh siapapun. Apalagi di Jakarta ini, jangan salah. Kalau kita hidup di Jakarta ini, lingkungan kita itu kadang-kadang tidak mengenali kita, ya, karena kesibukannya yang luar biasa. Padahal konsep Islam juga sudah mengatakan paling tidak 40 rumah kita kenal. Ya. Kata Rasulullah seperti itu. Paling tidak seperti itu. Baik ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang mestinya seperti itu. Wah, rasanya kalau kita dikenal oleh orang banyak, kita akan mudah dalam segala halnya. Jadi semakin banyak teman kita, ya semakin mudah dalam hal apapun. Termasuk menjual sesuatu pun demikian. Karena kita sudah banyak teman, kita bisa networking. Nah, di sini adalah bagaimana kita membuat nama atau name, yaitu dengan konsep diri dengan kata N-nya atau huruf N-nya adalah name. Mitra, kita sekali lagi bahwa hari ini kita bicara mengenai bagaimana kita memiliki konsep diri yang benar, atau di sana sudah dilihat, ya, milikilah konsep diri yang benar dengan kata konsep itu. Dan ternyata yang ketiga adalah N-nya named atau bernama atau famous atau well known atau terkenal atau dikenal atau dikenang. Nah, itu sama saja. Jadi di antaranya tadi banyak sekali yang sudah saya kasihkan, yaitu berbuat tulus, humoris, kemudian berbuat kebaikan, murah hati, dan menjadi diri sendiri. Maka akan dikenang oleh lingkungan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang sama sekali tidak dikenang oleh lingkungan kita, ya. Alangkah ruginya kalau kita nggak dikenang oleh siapapun. Karena sungguh bahwa kita juga memerlukan mereka semua. Paling tidak doanya. Kalau kita mungkin sudah nggak ada, mereka mengenang kita, ya, mereka akan mendoakan kita. Dan itu yang paling kita butuhkan. Jadi jangan salah, mitra, kalau kita ini membuat satu brand name atau membuat nama baik untuk diri kita, paling tidak di lingkungan kita sendiri. Syukur-syukur kalau lebih jauh lagi.
Syukur-syukur terkenal di seantero Indonesia, atau syukur-syukur terkenal lagi di dunia ya. Nggak masalah ketika kita itu terkenalnya dengan hal kebaikannya. Yang keempat mitra, setelah named ada huruf apa lagi? Yang keempat adalah S ya. Nah, ini adalah self image ya, atau citra diri. Nah, self image ini adalah citra diri. Bagaimana cara kita menciptakan diri kita ini agar menjadi orang yang memiliki citra yang baik gitu. Terkadang ada memang bahasa-bahasa pencitraan lah gitu. Ada bahasa seperti itu, ada Allah itu cuma pencitraan katanya begitu. Namun di sini kita belajar bagaimana menjadi orang yang citranya bagus gitu. Citra dirinya baik ya. Jadi kalau seperti itu maka kita harus memiliki hal yang juga insya Allah menjadi kebaikan bagi kita. Paling tidak seperti itu. Di antaranya adalah cara berpikir dan berbicara yang baik. Jadi kalau kita bicara ya sesuai dengan fakta. Kalau kita mengatakan sesuatu ya perilakunya pun seperti itu. Jadi disesuaikan. Jadi tidak hanya omong doang. Tidak hanya berbicara. Namun kenyataannya dalam perilakunya nggak seperti itu. Oleh karena itu ketika kita memiliki self image yang baik tentu kita harus berpikir baik, berbicara baik, memiliki kebiasaan baik, berkarakter baik. Yang diantaranya tuh. Kemudian melakukan sesuatu yang terus baik, tidak ada celah yang tidak baik gitu, dan mengedepankan kebaikan. Nah, kemudian bagaimana cara kita bisa memandang dunia luar dengan baik? Ini juga bagus untuk kita untuk memiliki self image. Saya kayaknya tidak akan pernah berpikir negatif ketika kita melihat dunia ini serba positif gitu. Dan ternyata positif itu menjadi besi besi yang bisa menarik besi yang lain. Wah itu besi berani namanya itu ya. Itu. Jadi atau paling tidak itu dalam hukum law of interaction itu ada bahwa kita mestinya menjadi orang yang bisa menarik kebaikan-kebaikan. Kemudian orang lain kan mengatakan bahwa kita, wah itu mah bagus sekali. Nah, ini yang namanya self image. Jadi jangan sampai keluar tentang kita negatif. Tentang kita buruk gitu. Tentang kita bukan hal yang mesti diagungkan. Padahal mestinya self image kita adalah menjadikan kita tadi bisa menarik. Ya, atau law of attraction. Law of attraction adalah menarik ketika kita baik akan tertarik yang baik. Ketika kita buruk ya mungkin akan menarik yang buruk gitu. Ini ada hukum atau hukum tarik menarik. Maka ketika kita mempunyai self image yang baik, yang akan kita tarik adalah hal-hal yang baik. Bagaimana cara kita memandang dunia luar? Bagaimana cara kita memandang segala sesuatu di hadapan kita? Nah, kalau semuanya itu tadi difokuskan pada hal positif, maka hukum tarik menariknya adalah positif. Dan disitulah kemenangan kita. Jangan salah ketika kita ini disalahkan oleh lingkungan kita. Kenapa? Karena sudut pandang kita negatif. Mungkin ada orang yang sudut pandangnya negatif menang, tetapi tidak panjang. Pada saat itu ya, tapi mungkin ke depannya tidak lagi. Gitu. Tetapi orang-orang yang atraksinya atau menariknya hal-hal positif, maka yang terjadi adalah mungkin selamanya akan menjadi positif. Nah, ini self image. Kemampuan melakukan sesuatu yang pada akhirnya akan bermanfaat pada orang lain. Di antaranya, kalau kita memiliki self-image yang baik. Jadi self-image ini penting sekali. Ini sama halnya tadi kalau kita akan membangun brand name atau nama baik. Ketika kita sudah memiliki self-image yang baik, maka brand name akan gampang diciptakan. Nah ini untungnya seperti itu. Jadi ada kaitannya. Orang yang memiliki konsep diri yang baik, pasti arahnya ke sana. Dia tidak akan pernah menodai dirinya. Jadi dia tidak akan pernah menjadi orang yang justru menjadi rubbish pada tempatnya. Menjadi sampah pada tempatnya. Menjadi sampah pada areanya gitu. Tidak mungkin. Yang dia akan dengungkan, yang dia akan perlihatkan, yang dia akan atraksi tadi atau tarik adalah hal-hal yang baik. Karena apa? Ingin membangun nama baik. Ingin membangun self-image yang baik gitu. Jadi konsep diri yang baik adalah ke sana arahnya.
Bagaimana kita menjadi orang yang mampu menarik hal-hal baik karena kita ini adalah baik gitu. Jadi ini tidak lagi menarik hal buruk karena kita buruk gitu. Kan sesuai dengan apa yang kita miliki pada diri kita. Kalau kita hanya baik, mengajarkan kebaikan. Tadi di atas sudah berbuat tulus. Kemudian humor dengan hal-hal baik, maka tentu akan disenangi orang banyak. Dan bisa jadi kita menarik orang-orang itu kepada kita. Nah, inilah hukum tarik-menarik yang sebenarnya atau law of attraction. Ya, kita memulai berpikir bahwa kita adalah menjadi orang yang image-nya positif, image-nya baik. Image-nya itu bukan image yang negatif. Jadi bangunlah brand name tadi dengan self-image yang baik. Nah, ini yang keempat adalah self-image atau image diri yang baik. Image diri yang membangun. Image diri yang akan membantu kita menjadi orang yang tadi well known atau famous atau terkenal atau bernama itu atau disebut-sebut. Nah, luar biasa disebut-sebut ini minta. Kalau kita menjadi orang yang senantiasa disebut-sebut gitu. Senantiasa digaungkan lah. Ini contohnya loh, si A ini luar biasa sekali. Si A ini memang hebat banget. Maka semakin banyak doanya ke kita ketika kita ini disebut-sebut seperti itu. Nah, self-image perlu kita miliki. Tapi tentu self-image yang baik. Jangan self-image yang buruk. Sekalipun kedua-duanya bisa jadi menjadi perbincangan, menjadi perdebatan, menjadi sesuatu perhatian yang sangat. Tapi kalau self-image-nya yang baik, maka niscaya kita adalah pemenangnya. Tapi kalau self-image-nya buruk, tidak lama kita akan hancur. Nah, ini penting bagi kita untuk bisa belajar dari memiliki konsep yang benar. Ternyata di dalamnya Anda memiliki image yang benar pula. Memiliki image yang baik pula di masyarakat luas. Ini baru yang keempat. Yang kelimanya. Nah, ternyata yang kelimanya ada mitra. Ya. Yang kelima dari kata konsep itu adalah E. Empower others. Nah, empower others itu artinya mendukung orang lain untuk bisa sukses. Sama kalau saya sukses juga saya bagi-bagi ilmunya kepada yang lain. Jadi kita tidak pelit. Kita tidak menjadi orang yang senang ketika orang lain gagal. Senang. Sedih ketika orang lain sukses. Tidak lagi seperti itu. Namun kita adalah orang yang mendukung orang lain bisa luar biasa. Ini empower others. Memberi satu delegasi, satu kepedulian, satu hal. Atau mungkin di sini bisa dikatakan mendorong, membangkitkan orang lain bisa menjadi luar biasa. Atau memberi keteladanan, memberi peran, memberi dorongan kepada orang lain menjadi luar biasa. Nah, paling tidak mitra, ketika kita sudah seperti itu, maka ada hubungannya dengan self-image tadi. Ada hubungannya dengan name tadi. Karena apa? Ketiga-tiganya ini satu kesatuan. Orang yang baik yang bisa membuat orang lain sukses pasti akan dikenang baik. Orang yang mampu membuat orang lain hebat pasti akan dikenang baik. Nah, ini bahwa kita empower others itu penting sekali. Jadi tidak pelit saya katakan tadi. Tidak berpikir dirinya sendiri. Hikmah mengatakan mitra, ketika kita hanya berpikir untuk dirinya, maka nilainya sama dengan apa yang dikeluarkan oleh kita. Itu nggak bernilai sama sekali. Namun kalau kita bisa menciptakan kondisi, bisa empowering orang lain menjadi sukses, maka disitulah sebenarnya nilai tertinggi kita. Kita sudah kelihatan manfaatnya bagi orang lain. Empower others sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Mari kita mencoba untuk menjadikan orang lain sukses besar. Menjadikan orang lain yang betul-betul kita melihat mereka sukses karena ada keikutsertaan kita. Ada pikiran kita ke sana. Ada tenaga kita ke sana begitu. Jadi tidak lagi orang egois, jauh dari egois. Tetapi kita lebih terbuka, lebih mendukung orang lain menjadi luar biasa. Mantap memang kalau seperti ini mitra. Kalau kita mau seperti itu. Jadi jangan tadi saya katakan, ketika orang sukses kita sedih, ketika orang gagal kita
senang gitu. Atau ketika orang belum mencapai sesuatu yang diinginkan, kita senang. Itu jangan seperti itu. Kita rubah sekarang bahwa kita akan senang ketika melihat si A, teman kita, sahabat kita sukses besar terhadap apa yang diinginkan pada saat ini. Dan kebetulan kami, saya, kita ikut mendukungnya. Menjadikan teman kita hebat seperti saat ini. Nah, inilah sebenarnya sukses sejati. Dan disitulah pentingnya empowering others. Jadi memiliki konsep diri yang benar itu ternyata ada keterlibatan kita atas kebaikan kita pada orang lain. Itu. Jadi tidak hanya diri kita sendiri, namun ada yang kita bagikan ke sana. Itu orang-orang yang memiliki konsep yang benar. Jadi betul bahwa apa yang kita sumbangsihkan kepada orang lain bisa jadi menjadi satu catatan baik bagi mereka yang mungkin merasakannya. Bisa jadi. Dan bisa jadi itu adalah kenangan terindah semasa kita hidup. Semasa masih ada. Semasa mungkin masih ada dikenang di sini. Gitu. Tetapi mitra, jika kita belum mampu seperti itu, bisa jadi kita adalah orang-orang yang tenggelam. Bisa jadi kita orang-orang yang tidak dikenang. Bisa jadi kita orang-orang yang sulit pada saat ini membangun name tadi. Membangun self-image yang baik tadi. Jadi, atau paling tidak yang pertama tadi, keep the mind well. Bisa jadi kesulitan gitu. Karena kita bukan orang yang, atau orang yang mampu seperti itu. Padahal mestinya kita adalah orang yang mampu berbuat seperti itu. Dan itu mudah sekali. Karena apa? Berbagilah sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian mengatakan, sulit sekali untuk saya untuk membantu. Karena apa? Ternyata kita mesti berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan tenaga, tenaga. Mampu dengan pikiran, pikiran. Mampu dengan harta kita, ya dengan harta kita. Yang jelas kita ada lah mensupport mereka untuk bisa menjadi sukses lebih dibandingkan sama sekali tidak. Gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang mampu mengempower others atau mendorong yang lain, mendukung yang lain menjadi orang yang sukses besar. Wah, luar biasa mitra kalau kita bisa seperti itu. Tidak sia-sia dalam hidup kita. Karena kita juga senang melihat orang sukses. Kita senang melihat orang senang gitu. Dan kita sedih melihat orang sedih gitu. Jadi tidak dibalik-balik, tapi kita betul-betul keadaannya seperti itu. Jadilah orang yang jujur saja terhadap hal-hal yang seperti itu. Tidak usah harus ditutup-tutupi. Karena semua akan terbuka. Tinggal tunggu waktu saja. Nanti kelihatan siapa sih sebenarnya yang paling baik kan gitu. Karena kebaikan itu akan muncul kebaikan sekalipun dalam proses yang sangat panjang. Keburukan pun akan muncul keburukan sekalipun dalam proses yang sangat panjang. Sama seperti itu. Oleh karena itu kata hikmah mengatakan, kalau keburukan dibungkus seperti apapun, pada saatnya akan kelihatan juga. Itu. Ini yakin bahwa keburukan dibungkus seperti apapun, bagusnya pada saatnya akan ketahuan juga. Nah, oleh karena itu sangat rugi kalau kita ini tidak berbuat sebaik mungkin kepada orang-orang yang ada di hadapan kita. Kita ini sangat rugi kalau tidak mendukung kesuksesan orang lain yang saat ini memerlukan kita. Paling tidak mungkin memerlukan kita untuk satu hal. Mungkin tenaganya, mungkin pikirannya, mungkin pengetahuannya. Ayo kita mulai mendukungnya. Kita mulai tulus ikhlas gitu mendukungnya. Karena dengan keikhlasan itu, dengan tulus itulah yang sebenarnya menjadikan kita orang-orang yang nantinya akan dikenang oleh mereka yang sukses. Dan jadilah orang yang senantiasa mendoakan orang lain atas kesuksesannya. Gitu. Buanglah image-image negatif terhadap orang yang ingin sukses. Jadi positifkan saja. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang seperti itu. Bukan orang-orang yang sebaliknya. Justru kita akan mencela orang-orang yang ingin sukses. Kita tidak mendoakan orang-orang yang ingin sukses. Kita justru akan sedih kalau dia sukses. Kalau mereka sukses itu. Janganlah seperti itu. Kita justru orang yang senang ketika melihat orang lain senang. Kita menjadi senang ketika melihat orang lain sukses. Dan kita adalah orang yang suka berbuat tulus dan ikhlas untuk kesuksesan orang lain. Yang terakhir mitra ini, yang keenam adalah purposeful behavior. Nah, ini dari konsep P-nya adalah purposeful behavior.
ada kebiasaan baik kita yang akan menunjang kehidupan kita mencapai tujuan kita. Gitu. Jadi ada purposeful itu ada tujuan di sana. Purpose itu tujuan. Behavior adalah kebiasaan kita. Jadi kita ingin sekali dalam segala halnya menjadikan kita orang yang tenang, aman, optimis, kemudian percaya diri, kemudian sukses, dan akan berhenti pada tujuan yang akan kita tuju. Nah, ini purposeful behavior. Jadi langkah-langkah kita sehari-harinya adalah langkah-langkah menuju tujuan yang akan kita gapai. Jadi tidak disia-siakan, tidak kemana-mana gitu. Inilah rel saya. Saya ingin mencapai ini, ingin menggapai ini. Maka di sini ada purposeful atau memiliki tujuan atas apa perilaku kita sehari-harinya. Jadi tidak melenceng dari apa yang akan kita tuju. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang insya Allah akan hebat banget ke depannya. Karena dia memiliki tujuan yang hendak ia gapai. Dia membangun jalannya. Dia berjalan pada jalannya. Perilaku sehari-harinya adalah ke sana arahnya. Perilaku sehari-harinya itu ke sini, ke tujuannya. Tujuan saya ke sana. Maka dia akan berjalan pada relnya. Dia akan menentukan waktunya, saya sampai sana kira-kira sekian tahun. Saya akan berhenti di sana, begitu. Ini mestinya adalah orang yang punya konsep diri. Orang yang punya konsep diri dengan baik itu, orang yang punya konsep diri dengan benar itu, adalah punya tujuan akhir. Tujuannya apa? Dan kemudian perilaku sehari-harinya atau behaviornya ini adalah behavior yang memang menunjang terciptanya jalan untuk menggapai tujuan yang akan kita gapai. Jadi tidak melayang-layang kemana-mana, tidak kehilangan arah. Seperti saya gambarkan, kalau orang tidak punya tujuan itu sama persis ketika anak muda yang tadinya mengendarai mobil di jalan tol, begitu enaknya, lalu turun ketemu perempatan, bingung mau kemana. Apakah mau lurus, apakah mau belok kanan, atau belok kiri, atau balik lagi. Sangat bingung sekali karena tidak memiliki tujuan. Nah, kita mestinya adalah sehari-hari kita ini. Kegiatan kita ini adalah kegiatan-kegiatan yang menunjang tujuan kita akan kemana. Yang menunjang tujuan kita dan akan berakhir di mana. Gitu. Jadi tidak kehilangan arah. Gitu. Tidak kehilangan kompas kalau orang bilang gitu. Ini penting untuk kita, P-nya adalah purposeful behavior. Kita memiliki purpose. Purpose adalah tujuan. Behavior adalah perilaku kita. Kalau hari ini, atau mungkin beberapa tahun belakangan ini, sampai hari ini, berkutak kepada hal-hal yang tidak jelas ke depannya, maka mencoba kita memulai menuliskan supaya behavior kita, perilaku kita adalah menunjukkan hal yang nantinya bisa mendukung kita sukses terhadap apa yang kita inginkan. Jadi kita punya keinginan ini, nah hari-hari kita ini kita dukung agar sesuatu yang kita inginkan itu cepat tergapainya. Dan kita akan sukses dengan itu. Memang sulit rasanya barangkali kita kalau tidak biasa. Kalau saya katakanlah begini, ingin menjadi penjual bahan pakaian yang baik. Ya, atau ingin menjadi orang yang menjual pakaian dengan baik. Maka tentu hari ini kita banyak belajar tentang bagaimana mendapatkan bahan yang baik. Di mana kita mendapatkan bahan yang baik? Di mana kita ketemu desainer yang baik? Di mana kita bisa membeli bahan murah yang bagus? Nah, mungkin seperti itu. Maka ketika hari-hari kita adalah menggambarkan kesuksesan yang ingin kita gapai, nah, pasti akan cepat itu suksesnya gitu. Tapi kalau hari ini tiap harinya kita tidak pernah seperti itu, wah bisa jadi kita kelabakan. Kita nggak tahu arah, kita nggak jelas gitu. Bagi orang tadi saya berlayar di lautan yang begitu luas tidak punya kompas. Atau bagi orang anak muda yang mengendarai mobil, setelah turun dari jalan tol yang begitu nyamannya, kebingungan ketika ketemu perempatan jalan. Nah kita janganlah menjadi orang seperti itu. Hari ini kita harus bijak terhadap diri kita. Jangan terus-menerus bergantung kepada orang lain. Jangan terus-menerus kita ini menjadi pekerja. Tapi paling tidak menjadi pekerja yang nantinya akan menghasilkan untuk diri kita sendiri.
menolong diri kita sendiri. Ini perlu, hingga ketika kita pensiun, ketika kita sudah purna, kita masih punya, oh inilah tujuan saya di sini. Dan inilah yang harus saya kerjakan lebih. Begitu. Jadi jangan sampai kita ini pensiun habis. Kenapa kebanyakan dari kita ini setelah pensiun kemudian sudah tidak berbuat apa-apa? Karena dari awal tidak memiliki tujuan hidup yang lebih. Tidak memiliki sesuatu yang mungkin akan digapai setelahnya gitu. Sehingga pada akhirnya kehilangan arah. Dan pada masa-masa itu kritis sekali untuk kita. Padahal kita masih mampu sekali untuk berbuat. Oleh karena itu dari sekarang kita memulai. Saya ingin bahwa tujuan hidup saya 5 tahun ke depan ini. Kalau sekarang saya 57, mungkin masih 3 tahun lagi saya bekerja, masih ada sisa 2 tahun. Yang 2 tahun nanti saya akan menggapai apa yang saya cita-citakan hari ini. Mestinya seperti itu. Jadi harus bijak dengan itu. Mitra, alhamdulillah kita sudah di pukul 17 saat ini. Kita sudah berbincang-bincang, insya Allah menjadi satu pembelajaran. Hari ini luar biasa sekali, memiliki konsep diri yang benar. Mitra boleh berpikir, merenung tentang bagaimana konsep mitra sendiri ke depan, tentang bagaimana mitra menjadi apa, dan kemudian sejauh mana kemanfaatannya, sehingga mitra tidak akan pernah menjadi orang yang justru kehilangan arah. Jadilah orang yang betul-betul punya kompas dan punya tujuan sehingga nanti bisa digapai dengan baik. Untuk closing statement mitra, jadilah kita orang-orang yang perseverant, orang-orang yang tekun dalam segala halnya. Karena sungguh dengan perseverant itu, dengan ketekunan itu, suatu saat akan membuat atau membuahkan hasil yang sangat maksimal bagi kita. Hari ini ketika kita belum memiliki tujuan hidup, maka ciptakan apa kira-kira tujuan hidup kita, berikan waktunya, dan ukurlah dengan umur kita yang saat ini. Kemudian berpikir pula kemanfaatan setelahnya. Yakin ketika kita ini berpikir seperti itu, kita akan memiliki satu tujuan yang sangat luar biasa sekali. Semoga apa yang menjadikan ingin kita gapai, atau tujuan kita yang akan kita gapai, bisa kita gapai dan berhasil, serta bisa manfaat kepada orang banyak. Karena sungguh bahwa yang sebenarnya adalah kemanfaatan kepada orang lain. Dan sebaik-baik kita adalah manfaat bagi orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang egois, memikirkan diri kita sendiri, namun kita berpikir jauh ke depan, lebih holistik. Artinya lebih banyak sekali kemanfaatan dan yang bisa digapai oleh orang lain terhadap apa yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, yang kita gapai. Salah satunya tadi adalah empowering atau mendorong orang lain untuk menjadi orang yang sukses. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu di minggu depan, di hari Selasa sama seperti ini. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.